Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 4I, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini akan kita bahas 3 materi ya. Yang pertama, sumber energi penghasil listrik. Yang kedua, pengelola jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara atas lingkungan hidup. Nah, anak-anak, sekarang akan kita bahas bersama ya. Pembahasan yang pertama yaitu sumber energi penghasil listrik. Dalam kehidupan modern saat ini, listrik sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Banyak sumber daya alam yang diolah untuk menghasilkan listrik. Air adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diolah untuk menghasilkan listrik. Selain air, ada beberapa sumber energi di alam yang dapat menghasilkan energi listrik. Sebagian sumber energi ada yang terbarukan dan sebagian lagi merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Di antaranya ada nuklir, bahan bakar minyak, angin, gelombang laut, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelolaan jenis sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan istilah yang berhubungan dengan materi dan potensi alam yang terdapat di bumi dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam dibagi berdasarkan kemungkinan pemulihan, jenis, pemanfaatan, dan nilai guna. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang selalu ada. Contoh, sumber daya alam yang akan selalu ada adalah sinar matahari, udara, pasang surut air laut, dan air. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan dan tumbuhan. Dan selanjutnya yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, bahan tambang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sumber daya alam berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati, biotik, atau sumber daya alam non-hayati, yaitu abiotik. Nah, contoh sumber daya alam hayati yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati contohnya bahan tambang, air, udara, dan sinar matahari. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatan. Sumber daya alam yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku dan sumber daya alam penghasil energi. Nah, contoh sumber daya alam penghasil bahan baku yaitu hutan yang diolah untuk menghasilkan kayu dan rotan. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi. Contoh, sumber daya alam penghasil energi adalah sinar matahari dan air. Berdasarkan nilai guna, sumber daya alam dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam ekonomis tinggi, ekonomis rendah, dan sumber daya alam non-ekonomis. Contoh sumber daya alam ekonomis tinggi yaitu seperti emas, perak, dan intan. Contoh sumber daya alam ekonomis rendah seperti pasir, batu gamping, dan sedangkan sumber daya alam non-ekonomis yaitu contohnya udara dan sinar matahari. Untuk pembahasan hak dan kewajiban warga negara atas lingkungan hidup, kalian bisa membaca buku kalian halaman 67 sampai 69 di buku kalian ya. Kerjakan tugasnya ya, halaman 58 sampai 59.
Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.